Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Jami Kuba, mari kita awali pertama kali dengan terlebih dahulu kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW agar melekat ucapan-ucapan atau hadis-hadis Nabi kita dalam hati kita sehingga betul-betul kita dapat mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli Muhammad ya Rabbi salli alaihi fi hubbi sayyidina Muhammad nurul li badril huda mutammam. Allah ya Rabbi salli mali habibun siwa Muhammad khairur rasulin nabil mukarram. Allahumma salli Muhammad ya Rabbi salli. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munu wal rusuh. Salahil jasarullah hadr Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu wa alihi wa sahbihi wa zawji wa dhurriyyati wa ma'ula illa wasana khususan al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi anna Allah yu'li darajatin fil jannah wa ila marakatin wasrar wa ulumi manafatin fid din wal al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, sampailah kita kepada nomor ketiga daripada tema besar kitab Riyadhus Shalihin. Setelah menjelaskan tentang pentingnya ikhlas, ya, bahwa seluruh amal ibadah sangat-sangat ditekankan untuk dilaksanakan dalam keadaan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita naik ke bab yang kedua, mengajarkan kepada kita tentang pentingnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap saat, setiap waktu perbanyak taubat. Karena kita manusia biasa yang tidak maksum, tidak terpelihara dari dosa, pasti dalam kesehari-harian kita tidak terlewatkan kecuali ada dosa yang kita lakukan. Maka dianjurkan oleh Imam An-Nawawi kita untuk memperbanyak taubat agar meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, ya. Allah cinta
kepada orang-orang yang bertaubat, dan juga Allah Subhanahu wa taala mencintai kepada orang yang cinta akan kebersihan gitu. Tema besar kita pada malam hari ini tentang babus sabar. Bab sabar ya. Dunia ini memang tempat bersabar ya. Banyak ujian, banyak rintangan untuk dekat kepada Allah. Ya, kita pengen dekat kepada Allah, senikmat-nikmatnya seorang hamba ketika dia bisa dekat kepada Allah, namun itu semua akan banyak rintangan, banyak ujian. Perlu kesabaran ya. Rintangan, ujian terbesar adalah memang hawa nafsu kita yang pertama. Ya, hawa nafsu kita nih, hawa nafsu yang susah ya untuk kita kendalikan, untuk kita ajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang dominan nafsu ini mengajak kepada kejahatan, keburukan, kelalaian. Ya, dikatakan dalam Al-Qur'an, innan nafsa la ammaratun bisu. Jadi nafsu itu senantiasa merongrong kita, ngajak kita terus nggak bosan-bosannya untuk berbuat dosa dan kesalahan begitu. Maka itulah perlunya kita bersabar ya. Bersabar melawan ya ajakan-ajakan hawa nafsu kita, bersabar kita untuk tidak mengakuri, menyesuaikan apa yang pun yang diinginkan oleh hawa nafsu. Kata Imam Busiri dalam burdahnya, wa khalifin nafsa wasyaitana wa'sihimi ya. Jadi wa khalifin nafsa, kamu harus lawan itu nafsumu ya. Jadi nafsu disebut pertama, wa khalifin nafsa. Ayo kamu lawan, kamu lawan, kamu jangan sama, kamu kudu beda dengan hawa nafsumu. Baru wasyaitana, baru syaitan, wa'sima, dan kamu kudu melawan mereka, maksiat sama mereka. Jadi kalau maksiat kita nggak nurut, membangkang, itu mah dua perkara, nafsu dan syaitan begitu ya. Wa in huma nasam fatahimi, dan jika keduanya betul-betul memberikan nasihat kepadamu, kamu kudu curiga ya. Yang namanya nafsu kasih nasihat kadang-kadang, ngasih masukan begini, kamu kudu hati-hati. Sebab nafsu kadang-kadang ya kaya-kayanya baik, tapi di dalamnya banyak kedustaan dan kepalsuan gitu. Makanya perlu sabar. Di sini ayat-ayat yang berkaitan sabar Bapak banyak ya. Di Al-Quran ini Masya Allah ya. Ayat-ayat yang berkaitan dengan sabar ini banyak menunjukkan memang sabar itu salah satu sifat yang terpuji ya. Sifat yang mulia, bahkan daripada kategori hakikatul iman ya. Jadi hakikat iman yang sejati itu ketika hidup dia akan menumbuhkan di jiwanya, ditumbuhkan dalam hatinya memiliki sifat sabar yang tinggi ya. Itu hakikat iman. Jadi kalau apa-apa nggak sabaran, apa-apa nggak kuatan gitu, nggak tahanan, maka belum dikategorikan iman yang hakiki, iman yang sesungguhnya. Jadi hakikat iman itu adalah memiliki kesabaran, ketangguhan ya. Iya, punya kekuatan batin untuk senantiasa berada di jalan-jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah dikenal para anbiya itu manusia-manusia yang kuat, tahan banting dalam segala masalah, ujian dan rintangan mereka hadapi dengan penuh kesabaran. Nah, itu ya, Bapak-bapak sampai dikelar ada sebutan ulul azmi namanya. Orang-orang yang punya ketangguhan, kekuatan dalam mempertahankan sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama Imam Nawawi tulis tentang sabar adalah ajakan dari Allah. Kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersabar. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru gitu ya. Wahai orang-orang beriman. Ini kita diajak sama Allah Ta'ala, mari kita penuhi ajakan Allah. Mari kita sikapi ajakan Allah dengan penuh perhatian. Apa yang mau Allah ajak? Bahwa hidup di dunia ini kata Allah, wahai untuk orang-orang beriman, isbiru. Kudu sabar kalian ya. Sabar. Terus kalau bisa wasabiru. Naikin lagi sabarnya. Lebih kuat lagi sabarnya gitu ya. Sabar, kuatin sabarnya gitu. Itu yang pertama. Jadi walhasil orang beriman mesti sabar. Sabar dalam menghadapi ujian-ujian hidup ya, kesulitan-kesulitan hidup. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sholat, puasa, zikir, sabar terus. Kita lakukan dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin gitu. Kita lakukan ya. Atau sabar juga dalam menahan diri daripada ajakan nafsu untuk berbuat maksiat. Berbuat sesuatu yang menyimpang dari agama,
itu kita ada peluang begitu, kita lawan, kita tahan dengan penuh kesabaran. Itu juga bagian daripada perintah Allah untuk bersabar menghadapi ajakan-ajakan hawa nafsu untuk berbuat maksiat. Makanya bahasanya ada isbiru yang pertama, yang kedua baru wasabiru. Yang ketiga Allah katakan warabitu. Nah ini rabit itu begini Pak nih. Ini rabit begini, murabatoh ya, hubungan yang kuat kepada Allah. Dengan zikir, baca Quran, itikaf di masjid. Kalau kita dalam kondisi-kondisi seperti ini, beginilah ya keadaan kita sehingga bisa melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bersabar. Jadi dari waktu maghrib sampai waktu isya memang perlu kesabaran. Kita duduk mendengarkan pengajian-pengajian atau zikir kita atau sesuatu, perlu kesabaran. Warabitu, melakukan murabatoh ya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ayat kedua, Imam Nawawi sambut katakan, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyirus sabirin." Allah Subhanahu wa taala katakan walanabluwannakum. Apa artinya walanabluwannakum? Artinya kami bakal betul-betul uji. Jadi ada apakah ini lamnya namanya lam li taukid ya. Allah bersumpah artinya wallahi begitu. Demi Allah, cuma Allah ganti wallahnya dengan lam ya, lam mautiatul qasam walanabluwannakum, sungguh benar-benar bakal aku uji kalian. Ya, diuji kita. Diuji mana yang asli, mana yang palsu, diuji dulu. Ya Allah, kita bakal diuji oleh Allah Ta'ala untuk menyaksikan Allah Ta'ala mana keaslian iman kita atau tidak. Dengan apa diujinya? Bisyai'in, dengan sedikit. Syai'in itu dengan sesuatu yang sedikit, nggak banyak. Yang banyak justru para anbiya ya. Kalau anbiya, para nabi-nabi, sholihin itu Masya Allah ya, ujiannya berat-berat mereka. Dikatakan dalam hadis itu, asyadul bala. Jadi paling beratnya bala, bencana dalam hidup yang dialami adalah al-anbiya. Para nabi-nabi. Loh, nabi-nabi berat ujiannya. Bagaimana kemarin kita ya? Nabi Ibrahim alaihissalam, Masya Allah ujiannya berat. Wa idzibtala Ibrahim, ketika Allah SWT kasih ujian kepada Ibrahim. Bagaimana Ibrahim? Fa'atammahunna. Oh, Nabi Ibrahim sempurnakan ujian itu dengan penuh sabaran, ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ujian-ujian hidup yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga ujian yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dalam hidupnya Masya Allah ujiannya bertubi-tubi ya. Masya Allah, nggak ada henti-hentinya ujian-ujian berat yang dialami. Kalau kita baca fiqh sirah, sejarah tentang Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad ketika sholat sujud itu, ya gak? Ditumpahin dalaman onta. Itu dalaman onta yang udah 3 hari, bapak-bapak bayangin Pak. Ya, Masya Allah, kita 1 hari aja masih baru, dalaman onta baunya luar biasa. Ini udah 3 hari diseret sama orang kafir tuh di hadapan Nabi. Nabi lagi sujud, langsung diseset di atas Nabi. Basah kusut, basah kuyup dari ujung palanya sampai gamis-gamis ke bawahnya, itu semua rata dengan kotoran-kotoran onta. Begitu Bapak, ujian hidup yang pernah dialami. Belum Nabi timpahan dari orang-orang kafir, dari orang-orang Taif Bapak, ditimpah pipinya ini saking dahsyatnya timpahan batu sampai gigi tengahnya rontok Bapak. Itu sakit yang dialami sama Nabi. Nabi manusia sama kayak kita, al-aradul basyariyah, punya sifat kemanusiaan. Kalau ditimpah ya sakit. Kalau gitu kebal, nggak ada kebal Nabi. Ya, ditimpah berdarah, ditimpah ya luka, itu ditusuk ya berdarah Nabi, ya seperti itu. Itu ujian-ujian itu ya. Nah, kita juga sama. Orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu memang ada ujian ya Bapak, ada cobaan kita. Dalam Al-Qur'an Allah katakan ya, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, katanya. Apakah mengira manusia kalau sudah berkata amanna, kami beriman kepada Allah, cukup sampai di situ? Enggak, kata Allah, wa hum la yuftanun, mereka enggak diuji juga. Beneran nih beriman. Coba disuruh sholat, gimana sholatnya? Ketika sholat Allahu Akbar, dia sabar tuh dalam melaksanakan sholatnya. Bagaimana sabar? Ya dia lakukan semaksimal mungkin, dengan sempurna, dengan khusyuk, dengan ekspresi yang semangat, yang happy. Allah kan tahu itu Pak. Kalau kita lagi sholat tuh Pak, masing-masing hati kita tuh
Ya, dipantau sama Allah. Mana orang yang sholatnya dalam keadaan senang, happy, mana orang yang sholatnya dalam keadaan berat dan bete, Allah tahu itu. Kan ada tuh dalam surat Al-Taubah ya, tentang perintah jihad. Ketika mau berangkat jihad, sakaltum kata Nabi. Ya, isakaltum. Kalian ini aku tahu ketika berangkat perang di jiwa-jiwa kan ada perasaan berat. Waduh, berat banget nih perang. Taruhannya nyawa. Ada orang yang perang memang berangkatnya happy, memang lagi nunggu-nunggu dia. Mereka nunggu-nunggu pengen mati syahid, nunggu-nunggu pengen berjuang bersama Nabi. Ada juga yang perasaan berat. Itu perang ya Pak, resikonya memang berat. Wajar kalau mereka ada juga yang sikapnya berat. Tapi Allah baca tuh sampaikan ya kan, isakaltum, kalian merasa berat itu. Nah bagaimana yang kagak ada resikonya kayak kita sholat? Sholat juga kan ada juga orang berat. Baru denger azan aja udah 4 kayaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Busrak udah johor lagi aja. Baru tadi perasaan ya atau asar itu. Jadi ada kayaknya itu nggak happy dengar suara azan. Itu kalau begitu Pak, masuk sholat hambar sholatnya. Nggak nikmat, nggak lezat. Kenapa? Karena dia nggak sambut panggilan Allah tuh dengan sesuatu yang bergembira. Padahal kita diajarkan ya kalau dengar azan tuh Bapak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sunnah kita mengatakan marhaban bil qail. Masya Allah. Senang kita. Ada ucapan marhaban bil qail. Artinya dada ini perasaan menjadi luas. Jadi bahasanya marhaban. Artinya ekspresi orang senang, orang bahagia mendengarkan azan. Marhaban bis salat yalan. Selamat datang salat yang aku tunggu-tunggu. Jadi seolah-olah dia senang begitu. Nah jadi bapak-bapak ya, kita memang diuji dengan salat kita, bagaimana ekspresi kita. Sampai Allah katakan ciri-ciri orang munafik itu kata Allah dalam Quran, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri diajak salat, salatnya dalam keadaan kusala. Kusala itu kusla kesel ya. Kusala ada di Qurannya kusala kesel, jenuh, bete gitu, nggak enak. Apalagi imamnya rada-rada lambat bacaannya, pelan, tambah kesel aja kita. Kapan udahan ini salat begitu ya? Itu tuh Allah tahu, Allah lihat, Allah pantau begitu. Itu termasuk ujian. Makanya Bapak, usahakan ya, upayakan kita ini dalam melaksanakan ibadat, ekspresi kita senang. Kenapa? Katakan kita lagi dipantau sama Allah. Lagi dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Ya, kita akan diuji dengan sesuatu apa saja? Apa saja usianya, apa ujiannya? Di sini Allah katakan di antaranya minal khauf, dari rasa takut. Ya, itu rasa takut juga sama ya. Iya, seperti sekarang kita menyaksikan bagaimana peperangan meskipun ya dunianya apa yang jauh di luar negeri antara Iran sama Israel misal gitu, tapi ada juga kekhawatiran kita kadang-kadang ya datang bagaimana kalau perang dunia ini terjadi, apa daya dengan negara kita, bangsa kita kesulitan dan lain, itu ada perasaan takut. Atau orang-orang yang sudah menderita jatuh sakit juga timbul rasa takut yang mencekam dalam pikirannya, takut begini, takut itu ujian-ujian ya. Nah, jadi rasa takut itu pasti ada, memang bagian daripada ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal ju' dan juga perasaan lapar ya. Lapar juga termasuk ujian. Kalau kita misalnya contoh, misalnya kita puasa, lapar kita, haus kita, termasuk ujian juga. Atau memang misalnya istri kita pulang belum matang masak, kita lapar itu, ya gak? Begitu kita pulang, waduh orang perempuan belum matang masak. Bagaimana ekspresi kita di saat udah perut lapar, istri belum juga masak? Ada yang ngambuk, ada yang marah-marah, dan lain sebagainya. Ini bagaimana ekspresi kita? Ya, ketika kita diuji Allah dalam keadaan lapar dan makanan belum tersedia, itu bagian ujian kita cara mencikapinya. Itu wanaksin minal amwali, dan kekurangan masalah amwal, masalah harta ya. Ya makin hari makin kekurangan, sulit ekonomi, yang dagang makin merosot, yang usaha makin susah, yang kerja ya, macam-macam itu kekurangan keuangan. Itu pun ingat ya Pak, bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lakukan dengan kita sikapi dengan sabar itu. Jangan kita jengkel, kesel, gerutu, jenuh, suntuk, marah gitu. Jangan ya. Kita sikapi dengan sabar. Wal anfus, dan juga kekurangan jiwa. Ada keluarga yang meninggal misalnya, anak meninggal, orang tua meninggal, istri meninggal, atau apa saja bagian daripada ujian. Wal samarat, atau kekurangan buah-buahan misalnya, ya gagal panen, inilah rusaklah tanamannya, ini macam-macam samarat buah-buahan.
itu semua Allah berikan sebagai ujian buat orang-orang yang beriman. Allah katakan di akhir ayat, wa basyiris sabirin. Kasih kabar mereka kepada orang-orang, kabar gembira buat mereka-mereka yang sabar. Jadi sabar ini mendapatkan kabar gembira, dia bakal bahagia kalau menyikapi hidup ini dengan penuh kesabaran apabila mengalami kesulitan, kepayahan, kesusahan, kesengsaraan, begitu ya Pak. Kenapa? Karena itu memang hakikatnya Allah yang kasih ya. Allah yang beri kepada kita. Ketika kita dikasih nikmat, kita happy, kita senang. Sekarang Allah mau uji, bagaimana nggak dikasih nikmat, di stop nikmat tersebut. Nikmat berubah jadi sakit, nikmat berubah jadi sulit, nikmat berubah jadi menderita. Apakah kita tetap ridho dengan Allah, dengan kita sabar gitu? Itu ya bagian daripada sikap kita seharusnya orang-orang beriman, begitu Bapak. Karena semua yang diberikan Allah itu kebaikan buat kita. Ya, sakit, yang gak enak emang sakit, nggak punya duit, nggak enak juga nggak punya duit, misal begitu, sulit, nggak enak juga gitu. Tapi itu adalah pemberian Allah. Bisa jadi sesuatu yang kita kesel, jengkel, nggak enak, bisa jadi di dalamnya ada kebaikan yang Allah mau berikan kepada kita. Itu betul. Ya, ada kebaikan. Kalau orang-orang soleh, para anbiya saja mengalami kesulitan, kepayahan, kelelahan, ya, yang mereka hidup senantiasa diisi dengan takwa kepada Allah. Bagaimana pula dengan kita yang banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak dosa, ujian-ujian yang Allah berikan semata-mata bisa jadi itu menjadi asbab kita mau diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Ada yang mau diangkat derajat oleh Allah. Ada yang mau dihapuskan kesalahan Allah, gitu ya. Jadi kasih kabar gembira orang-orang sabar. Yang ketiga, ayat berikutnya Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar ini bakal dipenuhi pahalanya tanpa dihitung-hitung. Jadi saking besarnya udah kagak dihitung lagi. Hanya balasan ganjaran buat orang yang hidupnya dipenuhi dengan rasa sabar ya. Orang-orang yang bersabar akan Allah berikan pahala tanpa dihisap, tanpa dihitung-hitung lagi. Banyak besar pahala orang-orang yang sabar. Kemudian di ayat lain Allah katakan, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Bagi orang yang bersabar, orang yang mau memaafkan, sesungguhnya itu terbilang daripada azmil umur, perkara yang paling hebat. Jadi perkara yang paling hebat buat seseorang, Pak, katanya kalau orang itu bersabar, ya kita namanya manusia ya Pak, nggak selamat ya kita ya dari lisannya manusia. Manusia ada yang ngatain kita, ada yang ngomongin kita, ada yang membuli kita, gitu. Ya, jangankan kita manusia ya. Iya, Nabi Muhammad SAW manusia yang sempurna, manusia mulia. Tapi Nabi Muhammad juga sama, nggak selamat ya Nabi Muhammad dari lisannya manusia. Nggak selamat Nabi. Sampai Nabi itu kata Imam Syafi'i, dikatakan Imam Syafi'i pernah menulis sebuah syair yang syairnya artinya begini, dia mengatakan, apalah Syafi'i buat mereka, begitu katanya. Karena ketika dicaci maki, dicela, Imam Syafi'i dia sadar diri, ya siapa saya, ya dicela oleh orang-orang mereka, oleh mereka ya lumunani, mereka mencela akan daku, aku siapa? Sebab aku lihat Nabi Muhammad saja yang begitu mulia, sempurna, sampai Allah saja kagum dengan akhlaknya, nggak selamat kata Imam Syafi'i dari lisan manusia. Dikatain orang gila, Nabi Muhammad dikatain orang gila, Nabi Muhammad dikatain dukun, Nabi Muhammad tukang bohong dan lain sebagainya. Itu perkataan-perkataan yang menyakitkan begitu. Tapi Nabi sama sekali enggak melawan mereka, enggak balas mereka. Justru Nabi Muhammad sabar, bahkan memaafkan kesalahan mereka. Itu termasuk azmil umur namanya Pak, perkara yang hebat dalam agama ya Pak. Jadi yang perkara yang hebat dalam agama ketika kita menyikapi keusilan lisan orang, kejahatan orang, kita sikapi dengan sabar, nggak mau balas, masa bodoh. Dulu Ibrahim bin Adham lagi jalan gitu di kotanya dia di Basra gitu. Lagi jalan ada orang ngatain dia, orang awam ngatain dia bilang begini nih orang awam ngomongnya. Orang pamer mau kemana? Orang ria mau kemana gitu. Nah, kata Imam Fudel bin Ibrahim bin Adham, nah ini nih
gelar yang jarang orang tahu terhadap diri saya. Betul banget yang kamu ucapin itu, bahwa saya memang orang ria, orang pamer. Terima kasih. Banyak orang ya ngucapin saya begini-begini, sebenarnya bukan yang asli yang ini. Wahai muroin, hei harib ahli pamer, ahli ria. Itu Ibrahim bin kagak marah, kagak ngapa, justru dia bilang, ini cakep nih gelar ini, jarang yang tahu kalau saya orang pamer. Begitu Ibrahim bin Adam. Itu orang yang tadi ngatain, ini bener ini orang soleh, kagak ada marahnya. Begitu ibaratnya. Banyak kali Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga sama dikatain begini, dikatain begini. Apa sebenarnya? Yang kamu tahu itu masih sedikit. Yang belum kamu tahu tentang aib saya lebih banyak. Cuman Allah tutupin sedikit aja. Nggak marah, sabar, nggak dilawan. Itu Pak, orang-orang yang tangguh keimanannya begitu ya Pak. Jadi dia nggak gampang marahan, nggak gampang baperan gitu. Karena apa? Allah bilang walaman sabara, orang yang bersabar, wa ghafara, bahkan dia bisa memaafkan, itu orang-orang yang tangguh, orang-orang yang mulia kedudukannya. Inna dzalika lamin azmil umur, begitu. Kemudian Allah katakan di ayat lain, ista'inu bis sabri was salah. Minta pertolonganlah kalian kepada Allah dengan cara yang sabar. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu, jangan panik, jangan kesel, jangan jengkel lagi, tapi sabar. Yang kedua, wassalah, lakukan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini kata-kata ma'a Pak, mahal ini, ma'a ini. Kebersamaan Allah sama siapa? Orang kalau bersama Allah, wah bukan orang sembarangan nih, kebersamaan khusus maksudnya. Ya kita semua memang senantiasa bersama Allah. Wa huwa ma'akum. Allah bersama kalian. Aina ma kuntum, dimanapun kalian berada, ada Allah ya. Begitu. Itu kebersamaan umum. Ada kebersamaan yang khusus. Kebersamaan yang khusus adalah itu dia yang Allah katakan, innallaha ma'as sabirin. Maka inna ya, sesungguhnya, biar mantap kita. Jangan kecewa, jangan sedih. Sesungguhnya Allah ma'as sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Bagaimana maksud bersama orang sabar? Bersama dalam lindungannya, bersama dalam kecintaannya, bersama dalam pertolongannya, bersama orang. Makanya kalau kita lagi sakit Pak ya, jangan kita kesel sama penyakit atau kita sumpahin sakit itu, kita kata-katain, kita celah sakit itu, jangan ya. Dulu ada salah seorang ya daripada kalangan sahabi ya, sahabat perempuan, ketika sedang menggigil begitu, kedinginan dia, meriang panas. Pas Nabi datang, malaka tataharrak, kenapa kamu sampai bergerak begitu, goyang begitu? Ini saya demam nih, dasar penyakit demam ada aja begitu. Dia kesel. Tapi jangan, demam itu bakal menghapuskan dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu. Jangan kamu kata-katain, celak, cerca penyakit yang kamu alami, jangan, kata Nabi. Kenapa? Karena orang yang sakit itu hakikatnya sebenarnya dia bersama Allah Pak. Iya, bersama Allah. Makanya kalau kita sakit, masuk ruang UGD dan sebagainya, yang kita kesal, senang, usahakan happy, senang, happy, bahagia. Kenapa? Ini dia, innallaha ma'as sabirin. Bilang sama Allah, mumpung gak ada orang, gak ada siapa-siapa, di ruang khusus, ruang UGD, ruang isolasi, gak ada orang, gak ada siapa-siapa, kita berdua aja sama Allah tuh situ. Kita bilang, ya Allah, sekian lama saya sehat udah, sekarang kau berikan sakit, yang memberikan engkau ya Allah. Aku ridho ya Allah, aku happy ya Allah. Allah, sakit ini bisa jadi, bisa ngampun dosa. Ya Allah, maafin dosa saya. Ya Allah, maafin salah saya. Jadi gitu ya Pak, kalau kita lagi di ruang UGD atau lagi sakit gitu, jangan kesel, ini sakit gak sembuh-sembuh. Ya, mampus nih sakit gitu ya. Jangan kita sumpahin mampus tuh sakit ya. Jangan cerca, jangan kecam. Sakit yang kita nempel di badan kita, jangan kecam. Kenapa? Datangnya tuh sakit membawa kebaikan kepada kita. Meskipun kita memang jangan minta sakit, kita minta sehat.
Nabi ajarkan tuh, tidak ada doa yang paling bagus dipanjatkan oleh seorang hamba kecuali dia sehat jasmani, sehat rohani, sehat di dunia, sehat di akhirat. Bahasa Nabi singkat doanya, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhir. Itu doa yang paling hebat ya Pak. Iya, minta aman, minta selamat gitu. Minta al afwa wal afiyah. Apa al afwa? Dimaafin. Ketika kita pulang ke negeri akhirat dengan banyak kesalahan kita, kekurangan kita, keterbatasan kita dalam ibadah, tapi Allah nyatakan kamu mendapatkan afa, mendapatkan maaf dari Allah. Wah, itu sebuah keberuntungan. Yang kedua, al-afiyah, selamat agama kita di dunia ini. Jadi, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Itu permintaan yang bagus, lebih-lebih itu dipanjatkan Pak saat antara azan sama iqamat ya. Sebagaimana Nabi ajarkan kepada Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, doa apa yang aku panjatkan ketika mustajab antara azan sama iqamat? Baca sering-sering oleh kamu, ulang-ulang oleh kamu, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Tapi Pak, kalau kita sedang datang juga kadang-kadang walaupun kita minta afiat, minta sehat afiat, minta sehat selalu, datang juga sakit kepada kita. Sakit. Maka bagaimana cara menyikapinya? Ketika datang pertama sakit, sambut sakit dengan riang gembira, senang, ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena sakit hakikatnya Allah yang kasih, dan orang yang sakit dalam keadaan sabar, Allah katakan innallaha ma'as sabirin. Ini besok ini Pak, besok ini kita di hari kiamat ya. Kita bakal ditegur sama Allah ya. Kita ditegur sama Allah. Allah bilang kepada manusia tuh di hari kiamat, ya bna Adam, wahai manusia, gitu-gitu ya. Lima lam ta'udni ya idmaritu. Kenapa kalian tidak membesuk aku ketika dulu aku sakit? Nah, orang-orang sepadang masar manusia pada kebingungan, kok Allah sakit? Wa kaifa katanya ya, tamrod wa kaifa marita wa anta rabbul arsyil azim. Ya Allah, bagaimana kamu sakit? Kamu kan Tuhan. Kok sakit? Kan kamu Tuhan. Tuhan Rabbul Alamin. Apa kata Allah? Hei, kamu nggak paham ya? Si Fulan sakit. Kamu punya tetangga sakit, kamu punya kerabat sakit, kamu punya saudara sakit, ya. Kamu nggak datang kepadanya, kamu nggak besuk dia. Padahal kalau kamu besuk dia, kamu datang kepadanya, kamu dapetin aku di sisinya. Kenapa? Karena yang sakit ini orangnya sabar, orangnya ridho, orangnya terima dengan keputusanku. Sebagaimana innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi begitu Pak. Jadi kalau kita datang ngebesuk orang sakit, sesungguhnya di situ kita lawajadullah, kita dapetin Allah di situ. Dapatin Allah. Makanya kita di antara doa mustajab adalah doa di depan orang sakit. Baik kita yang berdoa ataupun yang sakit berdoa untuk kita ya, itu saat-saat mustajab tempat ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu Bapak ya, ujian kita bermacam-macam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melatih agar kita terus kebersamaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya banyak ya Pak. Sabar ini kalau nggak salah hampir lebih daripada ya kalau nggak salah 700 apa 170 gitu. 170 ayat yang diulang-ulang berkaitan dengan sabar. Artinya di mana ada ayat tentang fadilah yang diulang-ulang lebih dari 3 kali bahkan sampai 170 kali, ini menunjukkan sabar adalah sifat yang sangat mulia ya. Sifat yang sangat mulia. Bahkan Allah katakan ya dan walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum wassabirin. Kami bakal uji kalian sehingga kami tahu mana orang yang sungguh-sungguh, mana orang yang sabar, mana orang yang benar-benar itu ya kami akan tahu dengan cara kami uji. Padahal tanpa diuji Allah tahu, tapi untuk ilmu zuhur Allah tampakkan itu sikap si hamba di saat dia mendapatkan ujian. Makanya Imam Nawawi katakan wal ayat fil amri sabar, ayat-ayat yang berkaitan perintah sabar dan fadilah keutamaannya katsiratun, banyak sekali ya, ma'rufatun, telah masyhur, telah tenar tentang kesabaran. Makanya sering-sering kita baca doa Rabbana afrigh alaina sabron ya. Rabbana afrigh alaina sabron. Banyak-banyak minta Allah, ya Allah penuhi hati aku ini dengan punya sifat sabar,
wa tsabbit aqdamana, tetapkan langkah kakiku ini, jangan bergeser kepada jalan yang batil, tetapkan jalan yang selalu mustaqim, ya. Wa fansurna 'alal qaumil kafirin, tolong aku menghadapi orang-orang kafir. Itu Bapak-bapak yang berkaitan dengan firman-firman Allah berkaitan dengan sabar. Kalau kita mau baca banyak ya ayat-ayat yang berkaitan dengan sabar ya. Kita baca hadisnya nomor 1 tentang sabar ini. Wa an Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, at-tahur syatrul iman. At-tahur syatrul iman. Kata Nabi gitu. Walhamdulillah tamlaul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas samawati wal ar. Wassalatu nurun, wassadaqatu burhanun, wassabru diyaun, wal qur'anu hujjatun lak au alaik. Kulun nas ya'du faba'iun nafsa famu'tikuha au mubikuha, rawahu Muslim. Gitu katanya. Nah ini dikatakan dalam hadis ini, katanya yang pertama Rasulullah pernah bersabda, at-tuhur syatrul iman, katanya gitu. At-tuhur syatrul iman. Ya, apa itu at-tuhur? Adalah kebersihan. Kebersihan bagian daripada iman. Jadi iman ini Pak, ya sumbernya adalah mengajarkan kebersihan. Jadi kalau kita ini orang beriman dianjurkan ya menjaga betul tentang kebersihan. Baik kebersihan zahir maupun kebersihan batin. Kalau kita ngaji fikih ya Pak, ngaji fikih itu mau Fathul Qoribnya, mau Fathul Mu'innya, bab yang pertama dibuka adalah babut toharoh, bab bersuci. Kenapa? Karena memang agama kita ini dibangun di atas kesucian, jaga kebersihan, baju yang bersih, badan yang bersih, tempat sholat yang bersih, kamar mandi, tempat wudhu, semua jaga kebersihan. Itu bagian nilai-nilai keimanan. Kebersihan yang bersifat lahir ya. Kedua kebersihan batin. Batin kita nih, bersihkan batin kita ya. Mana? Bersihkan daripada penyakit-penyakit batin. Yang tiga itu yang intinya penyakit angkuh sombong ya, penyakit hasud, iri hati. Yang ketiga penyakit yang namanya riya. Itu bersihin. Kenapa? Karena itulah untuk menjadikan murninya iman seseorang. Iman seseorang itu menjaga kebersihan zahir maupun batin gitu. Yang kedua, Bapak-bapak, ya, Nabi katakan walhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan. Jadi kita emang sering-sering Pak ngucap alhamdulillah ya. Jadi kalau ditanya sama teman gimana kabar? Alhamdulillah aja udah. Alhamdulillah. Walaupun lagi mumet, alhamdulillah aja. Alhamdulillah gimana? Kabar? Lagi mumet, lagi pusing. Kasihan yang nanya, ngikut mumet juga dia. Ngikut pusing juga. Makanya jangan sering-sering nanya orang yang suka mumet. Ini kalau dia ini mumet nih, kalau ditanya ntar mumet lagi, jangan dah, takut ketularan gitu ya. Jadi sering-sering nanya orang yang happy. Kalau ditanya kabar, alhamdulillah. Kabar, alhamdulillah. Jadi yang dengar informasi alhamdulillah senang. Dan itu Pak, alhamdulillah kalau keluar dari lubuk hati kita tuh, dia bisa memenuhi timbangan. Jadi orang yang hidupnya alhamdulillah kan orang yang hidupnya nggak pernah keluh kesah, hidupnya nggak pernah ngeluh, ya nggak disimpan dalam hatinya. Yang dia tampakkan alhamdulillah. Pokoknya mau kondisi apa aja, alhamdulillah ala kulli hal. Dia muji aja sama Allah Subhanahu wa taala atas tiap-tiap keadaannya. Itu bisa memenuhi timbangan, Pak. Timbangan tuh tahu nggak? Tempat naruh amal tuh nanti pundi-pundi itu timbangan di hari kiamat. Itu tahu nggak besarnya katanya? Besarnya katanya nih langit nih sama dunia nih, dunia, langit, bumi sama isinya kalau ditaruh di timbangan itu kecil. Kecil banget dia. Kalau kita tahu misal butiran-butiran yang halus itu, butiran-butiran ya pelor motor atau pelor sepeda tuh, pelor tuh kecil, itu diibaratkan ditaruh di tengah lapangan bola yang luas gitu. Ada butir satu nih, satu butir pelor ya. Kita taruh di lapangan bola yang luas. Kita suruh nyari nih semesti kagak ketemu kayaknya. Kenapa? Kecil banget butiran itu. Dan sementara lapangannya luas. Nah ini langit dunia ini. Kalau ditaruh di timbangan di hari kiamat. Itu kecil banget kayak butiran itu. Ya Allah. Jadi yang buat menuju timbangan apaan itu ya? Kita punya nggak kira-kira? Pernah nggak kita punya amal yang segede ini nih, segede dunia dan isinya buat naruh di timbangan hari kiamat yang kalau dimasukin dia laksana butir yang ditaruh di tengah lapangan bola yang luas, Masya Allah.
Luas Pak, itu timbangan gede ya. Masya Allah. Kita punya amal yang sedikit-sedikit, yang kecil-kecilnya nggak, iya, nggak penuh itu. Jadi untungnya apa? Nabi katakan di sini, walhamdulillah tamlaul mizan. Tapi ucapan alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan. Jadi begitu ngomong alhamdulillah dari hati kita happy, senang, gembira. Makanya Al-Imam Habul Hasan Sadili mengajarkan kepada kita, buat kita nih Pak, pemula-pemula, coba belajar menikmati ucapan alhamdulillah. Dimulai dari kalau ada rezeki ya, makan yang enak, makan yang berselera, ya enggak? Habis makan cuci mulutnya durian montong, misalnya begitu. Gobios, ya enggak? Habis gobios kita bilang dari lubuk hati kita, alhamdulillah. Kan beda tuh makan nasi doang sama garam ya. Makan nasi goreng, ya alhamdulillah. Cuman alhamdulillah anyep ya. Alhamdulillah anyep. Jadi kalau punya rezeki jangan medit-medit, jangan pelit-pelit. Kalau lagi rezeki makan yang berselah, makan yang enak, makan yang komplit begitu ya, sampai gobios. Begitu udah makan jangan lupa bilang sama Allah dari lubuk hati kita, alhamdulillah. Gitu. Nanti supaya nanti lama-lama dia menyatu, ya. Lama-lama dia menyatu dengan jiwa kita, sehingga nanti dalam kondisi apapun itu alhamdulillah sudah bersahabat dalam jiwa kita, ya. Dalam keadaan susah sulit, alhamdulillah sama seperti kemarin mendapatkan nikmat yang luar biasa. Makanya sampai dikatakan innallaha la yarda minal abdi idza akala aw syariba hamidallah ta'ala. Allah sangat-sangat ridho kepada seorang hambanya bila mana dia makan, minum, kemudian dia berkata alhamdulillah. Kita lagi aus-aus seperti, masya Allah, aus kering nih. Tiba-tiba kita ada air kulkas ya, air dinginnya. Kita minum, glegek-glegek, nikmat rasanya di sini hilang. Coba ucapin alhamdulillah. Air yang tawar, yang seger, yang nikmat masuk ke tenggorokan kita dalam keadaan lembut. Coba kalau air diciptakan Allah kayak pasir, gimana rasanya? Udahnya aus, kering ya, masuk, aduh tambah aus. Tapi justru Allah katakan air itu lembut, tawar, nikmat. Allah bilang, afara'aitum ma tashrabun. Kamu nggak lihat tuh air yang kamu minum? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Siapakah yang turun air itu? Kamu apa aku, kata Allah. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kalau kami mau, bisa kami ciptakan air itu asin lagi pahit. Bisa kami, kata Allah. Cuma enggak, kami kasihan kepada kalian. Air tawar, adem, lembut, masuk tenggorokan, cocok banget ya, yang nyes di sini. Falaula tashkurun, kata Allah. Kenapa sih nggak bersyukur? Kalau minum biasanya dong, alhamdulillah, gitu ya. Gitu aja. Alhamdulillah bisa memenuhi timbangan. Jadi timbangan apa? Alhamdulillah yang dari lubuk hati dengan penuh ekspresi yang senang bergembira itu bisa memenuhi timbangan. Makanya kita tuh kalau sholat tuh alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sambil kita ngertiin Pak, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat jadi orang Islam, nikmat jadi manusia, nikmat jadi orang Islam, nikmat dapat taufik mau sholat, nikmat mau ngaji, nikmat, banyak nikmat, selamat, sehat, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Menuhi timbangan Pak. Kalau satu aja menuhi timbangan, bagaimana dengan 33 kali. Kalau 33 kali itu maksudnya apa sih? Maksudnya download 33. Siapa tahu dalam hitungan 33 itu ada satu yang kamu ucapkan dari lubuk hati kamu yang mendalam sehingga kamu betul-betul menjadi orang yang bersyukur seraya berkata alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Itu Pak bisa memenuhi timbangan. Bahkan nanti katanya di hari kiamat Nabi katakan awwalu ma yadkhul jannah alhammadun. Pertama orang yang pertama kali masuk surga ada orang hammadun, orang yang banyak muji sama Allah. Kerja alhamdulillah aja. Alhamdulillah. Sampai itu di Jawa Tengah ya, di daerah Batang sana, Semarang ya, Batang. Ada kiai namanya Kiai Alhamdulillah. Gelarnya Kiai Alhamdulillah, ada Kiai Solawat, ada Kiai Istighfar, ada juga ternyata di sana namanya Kiai Hamdalah, Kiai Alhamdulillah. Dia setiap satu ngomongnya nggak pernah ngeluh. Tanya orang alhamdulillah, ya alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu dia sedang naik mobil, ya, tiba-tiba dia lihat di luar mobil, ya, ada orang perempuan pakai rok pendek. Begitu dia ngelihat, alhamdulillah. Ini santrinya negor, Kiai kok begitu alhamdulillah? Ya saya alhamdulillah bukan ngelihat itu. Saya alhamdulillah anak saya nggak begitu pakaiannya. Saya bilang alhamdulillah.
Anak saya nggak pakaian begitu. Saya bilang, alhamdulillah. Kalau kita kan salah tafsir, kiai ngeliat begitu, alhamdulillah ya, bukan innalillah gitu. Ya, kita udah suuzon duluan sama kiai. Betul orang soleh gitu ya. Itu alhamdulillah dia ucapkan, dia teringat anak saya nggak seperti itu pakaiannya. Bahkan Pak dianjurkan kalau kita dalam keadaan sehat afiat, ya nggak, melihat orang-orang yang sakit, orang-orang menderita, dari lubuk hati kita bilang, alhamdulillah Allah selamatkan aku dari penyakit-penyakit yang aku saksikan di rumah sakit atau di mana saja, itu aku dalam keadaan afiat. Alhamdulillah. Itu bisa tamlaul mizan, memenuhi timbangan. Wa subhanallah alhamdulillah, ucapan subhanallah, ucapan alhamdulillah juga sama ya, itu bisa memenuhi pahanya langit dan bumi. Masya Allah ya. Makanya itu ucapan subhanallah alhamdulillah, Masya Allah ya, dahsyat Bapak. Dikir yang kita anggap kayaknya orang sekarang udah malas tuh dikit-dikit begitu, ternyata nilainya besar di hadapan Allah ya. Sampai-sampai orang-orang miskin tuh di zaman Nabi pada datang, ya Rasulullah, enak jadi orang-orang kaya, mereka udah pergi pulang ya, membawa pahala-pahala besar. Kata Nabi, kenapa? Iya, mereka enak sholat kayak kita, puasa kayak, cuma mereka punya harta, mereka bisa berangkat jihad bersama kamu, mereka bisa berangkat pergi haji, mereka bisa sedekah, kita nggak bisa apa-apa. Makanya kita udah nyadar diri kalah sama orang kaya, pahala kita. Ya kata Nabi, ya ala uhaddisukum idza ma aqaltum sabaqtum adrak ma adraktum. Mau nggak kamu? Aku kasih satu amalan, kalau kamu amalin, kamu bakal mengejar ketertinggalan kamu dengan mereka yang orang-orang kaya. Apa itu ya Rasulullah? Ucapkan dong kalau habis sholat, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar, Allah akbar. Itu kalimat-kalimat yang besar fadilahnya ya Pak. Kita keluar, kita ucapkan dari lubuk hati kita, memuliakan, menghormati, mengagungkan Allah dengan kata subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Masih panjang nih ayatnya. Mungkin udah ada waktu nggak buat bertanya? Masih ada waktu? Udah masuk waktu Isya belum? Ada bertanya nggak Pak? Ya, silakan. Nggak ada suaranya, tret gitu. Kedengaran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Ustadz, saya bertanya, di beberapa ayat Al-Quran ada kalimat-kalimat bertasbihlah engkau kepadaku. Apakah tasbih itu kalau kita ada hubungannya dengan keseharian kita yang tadi dikatakan oleh Ustadz, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, ada hubungannya dengan itu? Bisa dikatakan ke situ? Demikian pertanyaan saya. Iya. Banyak ya perintah Allah di Quran, wasabbihuhu bukrotau wasila fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun. Banyak ya ucapan-ucapan tasbih itu. Apa itu tasbih yang dimaksud itu? Bertasbih yaitu yang pertama, minimal kita mengucapkan kalimat yang diajarkan sama Nabi. Ada dua kalimat yang ringan ya di lisan, siapa aja bisa ngucapin, mau lisan Betawi, lisan Jawa, lisan Sunda, lisan Prancis, Belanda, Jepang, bisa kata Nabi, lisannya gampang ngucapinnya. Itu maksudnya kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim gitu ya. Nah itu kalimat dua itu, yang satu ringan di lisan, yang kedua dicintai oleh Allah habibatur rahman, yang ketiga tsaqilatani fil mizan, berat dalam timbangan. Jadi dalam keseharian kita memang Bapak ya, diperintahkan sama Nabi ya, memperbanyak tasbih ya. Bahkan dikatakan siapa orang yang mengucap subhanallah satu kali, subhanallah doang, subhanallah satu kali, maka akan tumbuh satu pohon di surga untuk dia. Ini kabar gembira nih, orang yang baca tasbih itu orang yang bakal masuk surga. Kenapa? Karena pohonnya tumbuhnya di surga, bukan di neraka. Ini kabar gembira, orang yang baca tasbih akan disiapkan oleh Allah sebuah pohon di dalam surga sekali ucap subhanallah. Namun alangkah indahnya kalimat subhanallah itu Bapak-bapak, bukan cuma sekedar lisan, tapi kita lakukan dalam perbuatan. Maka kita melakukan sebuah perbuatan dalam hidup kita ini, yang perbuatan ini kita mengagungkan Allah. Dengar azan langsung berangkat,
Panggil Allah, langsung berangkat. Kenapa? Ekspresi dari ngomong subhanallah, maha suci Allah. Nah, kita muliakan Allah. Kita agungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pentingin Allah. Kita prioritaskan Allah. Lagi-lagi Allah. Itu buah daripada sering-sering mengucap subhanallah. Jadi ada kaitannya kita diperbanyak mengucapkan subhanallah setiap habis sholat 33, atau pagi sore kita mengucapkan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, atau kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau kita kalau sholat witir ada subhanal malikil kudus, ya, subhanal malikil kudus, atau ya subuhun kudusun rabbul malaikati waruh, atau tasbihnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu kalimat-kalimat yang mulia yang dimana dikatakan tadi bisa memenuhi alam jagat raya keistimewaannya, pahalanya, ganjarannya. Maka ekspresikan ya kalimat tasbih itu dengan memuji, memuliakan Allah. Yang artinya kan subhanallah, maha suci Allah. Artinya maksudnya Allah maha sempurna, nggak kekurangan, nggak ada kekurangan. Allah nggak ada kekurangan. Makanya orang kalau mau nyari selain Allah, nyari sesuatu yang kurang. Tapi kalau nyarinya Allah, ya tepat menyari yang maha sempurna. Makanya Allah, kalau kita nyari selain Allah, Allah, gue kurang apa lu? Lu masih nyari yang lain aja. Udah gini nyari, masih nyari yang lain aja. Emang gua kurang apa begitu? Lu ngomong tiap hari subhanallah, masya Allah, maha lengkap, maha sempurna. Lah masih dicari yang selain gua aja. Mari cari gua, gitu ya. Itu maksudnya ajaran daripada kalimat subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa memperbanyak kalimat tasbih, terutama kalimat subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Termasuk kita kafaratul majlis baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.